Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya hadir di kampus ya, di Zoom maupun di YouTube. Ini untuk masuk di pertemuan ke-14 ya. Jadi nanti 2 minggu lagi berarti nanti masuk ke UAS ya. Jadi nanti di pertemuan 14 ini kita akan bahas tentang personal komputer, tapi di sini lebih ke advance ya. Jadi ya sebetulnya hampir sama ya, cuma di sini bahasanya agak lebih detail lagi ya, lebih mendalam lagi. Jadi di sini nanti akan dibahas tentang ini ya, penggunaan di Windows ya, control panel ya. Kemudian nanti ada virtualisasi ya, virtualisasi dari sisi klien. Jadi bagaimana caranya meremote ya. Kemudian nanti juga ada teknik perawatan ya, perawatan atau tindakan-tindakan perawatan ya secara umum ya, untuk sistem operasi ya, apa saja yang perlu diperhatikan ya, terutama bagian-bagian yang sistem default ya, default sistem itu yang agak lebih lebih riskan ya. Jadi kemudian ada lagi nanti troubleshooting ya. Kita masuk di menu desktop ya, tapi kalau desktop saya kira mungkin beberapa sudah paham ya tampilan desktop itu seperti apa. Yang dulunya itu password itu desktop itu ini sangat diperhatikan ya oleh customer ya. Bahkan ada namanya Teams ya, desktop Teams itu. Jadi ada macam-macam bikin kayak gitu ya. Jadi ada namanya ada yang membuat sendiri khusus. Nah, bahkan dulu ada yang namanya ada jungle ya, kemudian ada misalkan pesawat atau robot atau apa, nah, gitu. Jadi tapi itu eranya Windows 98 ya, 98. Kemudian setelah Windows 98 itu sudah mulai ditinggalkan ya. Kemudian masuk ke Windows 10 8 ya, mulai 8, 11, 10 itu sudah tidak memperhatikan lagi, bahkan senyap ya. Kalau dulu kan login pertama masuk Windows itu bunyi teng gitu. Shutdown juga sama ya. Dulu masih senang-senangnya kayak gitu. Tapi sekarang udah enggak, di silent ya. Bahkan ngeklik itu juga
sama ya. Klik itu juga sama. Yang tadinya ngeklik, tadinya bunyi klik, 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 sekarang silent. Ya, tidak hanya di komputer ya, di HP pun juga gitu ya. Tadinya kalau kita ngetik di HP itu kan bunyi apa tutsnya ya, tut tut tut, tut gitu. Jadi sekarang rata-rata udah di silent, tidak ada. Jadi tidak dibunyikan ya. Karena untuk sebagian orang tertentu dia bisa membaca itu suara-suara itu dia nulis apa apalagi angka ya kayak di mesin ATM dulu kan kelihatannya bagus gitu ya bunyi not balok gitu do re mi fa sol la si do itu ya. Tapi sekarang udah tidak ada bunyinya. Bunyinya ya sama semua tut 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 gitu semua. Oke itu ya. Kemudian menu-menu. Nah, menu-menu itu juga sudah mulai kalau dulunya urut ya. Tadinya urut ada apa namanya eh, ada urut apa namanya menunya ya sekarang enggak jadi sekarangnya itu udah sudah apa campur ya jadi kalau yang tadinya itu kan ini menunya itu kan sekarang sudah tidak anu apa namanya sudah tidak lagi memperhatikan ya semuanya nyampur dulu office ya, itu muncul kayak direktori sendiri gitu ya di menunya sekarang sudah enggak jadi sudah ini nah, nah di sini ya pengelolaan tugas-tugas ya di stop ya. Jadi semuanya menunya udah masuk di situ karena kenapa karena memang Windows 8 Windows apa namanya ini Windows 8 Windows 10 11 itu ini apa namanya memang didesain untuk tablet ya jadi di nah, kalau tablet itu dalam bentuk menu gitu ya wah repot ya menu klik ini menu ini menu ini menu ini ya. Dia agak ribet nah, gitu. Kayak kalau kita buka situs website itu kan ada menu drop down gitu sekarang udah jarang ya menu drop down kayak gitu udah langsung langsung ini apa namanya langsung tampilan semua gitu ya. Oke, nah ini saya login di Siakat. Passwordnya ganti. Jadi harus apa namanya ini. Ya, gitu. Nah, kemudian di menu-menu Windows Explorer nah itu. Explorer itu kan untuk
yang namanya explore ya. Untuk istilahnya kalau ini untuk masuk ya, masuk ke menu-menu yang lain. Nah, jadi ada sebagian yang memang apa namanya ini kemudian utility di kontrol panel ini juga sangat membantu ya. Di kontrol panel itu ada banyak sekali apa namanya menu-menu ya. Jadi menu-menu yang bisa dipakai untuk mengelola ya di bagian kontrol panel. Kadang itu kita juga bingung ya. Bahkan sebagian besar itu apa namanya kadang itu tidak atau belum, bukannya tidak ya, belum menguasai sepenuhnya fungsi-fungsi dari kontrol panel. Jadi fungsi-fungsinya itu belum banyak ya. Bahkan mungkin sudah tahu tapi belum terlalu banyak dieksplor. Tidak usah jauh-jauh ya. Mungkin kita menggunakan apa namanya ini yang menggunakan HP. Nah, mungkin sebagian besar kita belum mengeksplor ya. HP kita itu sebetulnya punya kemampuan apa? Rata-rata paling ya hanya untuk main game atau hanya untuk WA ya. Jadi tidak atau belum sepenuhnya itu dikuasai ya. Apalagi muncul HP-HP baru ya, belum menguasai udah ganti lagi, sama seperti kita ini ya. Ini Windows belum apa namanya belum menguasai, udah ganti lagi. Nah, ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau kita apa namanya kita perhatikan itu kadang itu ya, muncul Windows 8, Windows 10, belum menguasai Windows 10, Windows 11. Nah, kemudian sekarang muncul lagi Office ya. Office tadinya Office 2021. Sekarang ini muncul lagi per kemarin ya, Oktober 2024 itu Office 2024. Padahal belum menguasai yang Office 2021, muncul lagi Office 2024. Tapi kalau yang Office 2024 itu sebetulnya perbedaannya ini ada lisensinya. Itu sebetulnya sama seperti Office 365. Kalau Office 365 itu modelnya sewa bulanan atau tahunan gitu ya. Sewa. Tapi kalau yang Office 2024 itu dia aktivasi. Jadi beli apa lisensinya sekali ya, sekali untuk aktivasinya.
Tapi itu tidak untuk aplikasi desktop ya, dia online. Jadi mensyaratkan itu harus online. Jadi apa namanya, yang connect itu harus online internet. Jadi ada ketergantungan sekarang ya, tergantung dengan koneksi internet, tergantung dengan apa namanya ini. Ya. Jadi tidak semuanya offline itu enggak. Jadi ini kembali lagi ke zaman yang dulu ya. Kalau zaman dulu tuh namanya itu dam terminal. Dam terminal itu dikatakan dam terminal itu karena dia itu terminal komputer atau terminal itu harus atau tergantung pada server. Nah, jadi kalau tidak ada servernya ya dia tidak bisa kerja. Nah, namanya dam terminal bodoh. Ya, misalnya dikatakan terminal goblok ya, terminal bodoh. Nah sekarang juga gitu, sama, kembali lagi ke era dulu. Ya. Kembali lagi semuanya terkontrol ke pusat. Jadi kalau tidak ada koneksi internet, ya sudah, tidak bisa kerja kita sekarang. Aplikasinya ada di sini. Ya. Tapi kalau internet kita trouble atau yang lainnya ya sudah. Kan hampir sebagian besar sekarang itu tergantung sama koneksi internet. Ini koneksi internetnya putus. Ya. Udah apa namanya ini, tapi YouTube-nya nggak tahu nih, YouTube-nya masih aman dah ini. Biasanya kayak gini tuh YouTube-nya putus sering. Kalau saya ngajar di sini tuh masih putus ya. Tapi ini ada rekamannya, ada apa-apa ya, putus toh, internetnya putus. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah pilihan untuk folder. Nah, ini folder ya. Di sini ada pusat ya, pusat aksi atau lokasi yang terpusat ya. Kemudian ada firewall. Nah, jadi banyak ya yang bisa kita atur di sini ya, yang bisa kita atur. Kemudian apa namanya di dalam kontrol panel. Di dalam kontrol panel itu banyak sekali yang bisa kita konfigurasi, bisa kita setting ya. Kemudian power option. Nah, ini power option juga ya, kemarin mungkin sudah pernah kita bahas ya. Jadi power option ini untuk mengatur penggunaan apa namanya powernya ya, terutama milih suspend, hibernate atau sleep. Nah, itu pemilihannya ada di situ. Jadi sangat penting kalau kita menggunakan ini apa namanya laptop ya. Kita menggunakan laptop itu untuk membantu apa namanya mengatasi ini gangguan ya, misalkan tiba-tiba kok kita mau pergi kemana, oh cepat, tapi sementara kerjaan kita itu masih harus stay di situ ya. Jadi kita perlu hanya hibernate atau mungkin sleep gitu aja ya. Kita pilih sleep sehingga tidak perlu shutdown. Nah, itu. Nah, seperti itu. Kemudian ada sistem utility. Nah, sistem utility ini juga dipakai untuk apa namanya
ini apa namanya, untuk mengatur ya utility ya, di situ. Untuk mengatur dan menu-menu ya, terutama di dalam situ menu-menunya seperti apa. Gitu. Kemudian ada device manager ya, untuk mengatur ya, mengatur penggunaan printer ataupun pengaturan-pengaturan yang lainnya ya, di device manager itu. Ada juga pengaturan sound ya di situ. Tapi kalau kita menggunakan Windows ini sudah tidak sudah tidak lagi kita memperhatikan ya, oh suaranya gini enggak. Jadi apa namanya, lebih cenderung ke ini penggunaan. Kemudian di troubleshooting ya, di sini juga ada ya untuk bahasan Windows ya. Kemudian ada jaringan ya, koneksi ke jaringan. Jadi koneksi ke jaringan apa namanya, misalkan kita koneksi ke jaringan ya, bekerja dengan grup ya, itu disediakan semuanya ya, di Windows itu ya. Tapi memang beda antara yang profesional sama yang home ya untuk jaringannya. Jadi kalau yang jaringan itu yang di itu apa namanya, tidak bisa sharing ya. Tapi kalau yang Windows profesional dia bisa sharing. Dan itu pun juga dibatasi ya sharingnya. Batasi hanya beberapa saja. Kemudian di bagian manajemen komputer ini dipakai untuk mengatur ya, manajemen komputer untuk mengatur apa namanya, ini tampilan ya, internetnya putus ya. Ya, nih. Ya, sementara kita lanjutkan aja ya. Karena ini tahu ini internetnya putus, tidak connect. Ya. Kemudian untuk tampilan, ya, tampilan juga sama ya. Tampilan, ya, riwayat, kemudian ada apa ya? Terjemahkan itu jasa, berarti apa? Di task ya, task manager, jasa itu memungkinkan mengelola layanan komputer atau dari jarak jauh ya, remote ya. Kita bisa melakukan remote ya, remote dari jarak jauh. Ini dipakai untuk misalkan ada
ada kendala gitu ya. Jadi misalkan di dulu waktu pas kalau zamannya kuliah itu saya sering ya, main gitu. Jadi itu apa namanya, melakukan ini remote ya, saling saling meremote gitu. Yuk coba latihan remote, latihan remote. Ya. Tapi bisa juga diatur itu ya, pengaturan remote. Jadi eh, jadi kita bisa melakukan remote, kemudian bisa dikasih batas ya, waktu. Dulu saya pernah kayak gitu tuh, apa namanya, melakukan, bukan melakukan ya, tapi saya diminta untuk menganalisa ya, atau membantu melakukan troubleshooting ya, gitu. Jadi komputernya itu ada di Singapura ya, Singapura. Nah, kemudian saya dikasih waktu hanya 4 jam ya, 4 jam. Kamu selesaikan ini dalam waktu 4 jam. Saya kasih waktu untuk ini remote dalam waktu hanya 4 jam. Jadi kalau sudah 4 jam tidak selesai, ya sudah. Jadi tidak ada honornya, gitu. Tidak ada terima honornya. Tapi kalau 4 jam itu selesai, ya, saya bisa melakukan remote dan itu apa namanya, berhasil, ya, maka ini, maka bisa 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 langsung ditransfer ya, istilahnya honornya itu. Iya Pak, putus. Putus nyambung. Ternyata tidak nyambung kok sini ya. Yes, mati disconnect sini jaringannya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di sini ada sistem konfigurasi ini juga. Sistem konfigurasi ini komponen service ya, services ya, untuk monitoring apa namanya, monitoring ini, monitoring jaringan ya, ataupun monitoring yang lainnya ya. Jadi untuk mendiagnosa ya. Biasanya sih yang di tes itu adalah, diantaranya adalah jaringan ya, prosesor ya, kemudian
memori, ya. Kemudian hard disk. Ya. Kalau hard disk itu biasanya sih speednya ya, kecepatan, kemudian untuk jaringan juga sama ya, speednya, kecepatannya. Tapi kalau misalkan prosesor ya prosesornya kinerjanya seperti apa. Jadi, kenapa kok itu perlu diatur atau dimonitoring? Karena itu memang bagian yang sangat penting ya, istilahnya itu jantungnya manusia. Ya, kalau misalkan manusia itu ya jantung, ya paru-paru, ya, ginjal, nah gitu. Biasanya kan itu. Terus otak, ya otak itu ya prosesornya ya. Otak itu prosesornya. Kemudian mungkin memori ya. Nah, jadi itu yang sangat penting ya. Dan ini perlu dijaga, biasanya ada monitoring grafiknya. Kemudian disk defrag ini untuk menata, tapi ini sudah tidak berlaku lagi kalau disk kita sudah menggunakan SSD. Ya. Jadi kalau disk kita sudah menggunakan SSD ini sudah tidak berlaku. Nah, SSD itu bukan lagi magnetik ya, tapi dia tuh digital ya. Jadi tidak akan mungkin terurai itu kalau digital. Kalau yang piringan itu kan magnetik ya. Jadi kita ditulis di situ tuh menggunakan magnetik ya. Jadi tidak. Kemudian ada error permukaan disk. Ini kemarin tuh saya juga merekam lagi ya, kejadian hard disk yang sudah dalam kondisi mau mati ya itu. Jadi hard disknya itu sudah mau KO gitu ya, suaranya kayak gini. Nah, suaranya hard disk kayak gini, dengar tak? Jadi ini hard disk yang sudah mau mati. Ini sebetulnya sudah terdengar oleh telinga manusia. Yang pertama, suaranya tidak begitu, suaranya pelan sekali. Kemudian karena dia merasakan komputer saya kok lambat Pak, saya cek komputernya, saya pegang, harddisknya saya pegang, kok harddisknya rada kayak getar gitu. Kemudian saya pakai HP, saya dekatkan di harddisknya, terus saya dengarkan, wah ini harddisknya udah mau rusak. Tapi kita tidak bisa dengar, harus dengarkan dekat gitu. Terus sudah saya info, ini harddisknya harus ganti, harganya sekian. Terus selang berapa ya? 1 bulan, ada 2 bulan itu ya. Habis itu dia nelpon lagi, Pak ini suaranya kok keluar sekarang gitu, jadi suaranya keras kayak gitu. Ini saya ngerekamnya cuma dari jarak jauh gini, udah dengar, wah ini udah parah ini. Jadi karena permukaan piringannya itu sudah kena headnya, jadi bunyi gitu. Jadi suaranya kayak besi saling bergesekan gitu. Itu sebetulnya bisa juga itu, kalau mau dipakai untuk penelitian itu ya bisa. Suara kebisingan ini berarti ini tingkat kerusakannya berapa persen. Tapi jarang ya harddisk yang sudah seperti itu, karena kalau kita mengikuti aturannya itu penggunaan harddisk itu 3 tahun.
3 tahun itu harus ganti, sudah enggak layak. Kayak kalau kita ngikuti anjuran di servis kendaraan itu kan setiap kilometer sekian olinya harus diganti, ini mah oli lah itu. Kadang loh Pak, kilometernya kan belum sampai ini, tapi harinya sudah tua karena ada usia kekuatan itunya, cairannya itu hanya bertahan bisa sampai 6 bulan katakanlah. 6 bulan itu dipakai tidak dipakai harus ganti. Jadi seperti itu ya. Kemudian perintah ya, baris perintah ini juga ada ya di Windows ya, CLI ataupun GUI ya. Tinggal kita mau menggunakan yang mana gitu ya. Menggunakan yang CLI ataupun yang GUI itu bisa. Dua-duanya ya. Kemudian virtualisasi lah ini sekarang itu sudah banyak ya, bisa menggunakan virtual, komputer laptop sekarang udah pakai virtual, server juga sekarang sudah pakainya virtual ya. VPS ya, virtual private server, jadi cloud ya, jadi kita sewa itu bukan lagi wujud fisik ya, tapi virtual sekarang itu ya, jadi virtual. Mungkin nanti lama-lamaan nanti virtualnya, kalau sekarang kan masih dalam bentuk ini ya, permainan apa namanya, game ya, virtualisasi pakai game gitu. Seolah dulu tuh pernah ada teman saya yang punya game namanya game kinetik. Game kinetik itu mainnya pakai itu CD, tapi ada kameranya di situ. Nanti kameranya itu bisa gerak, bisa ngangguk gini, bisa geleng gini. Jadi bisa ngangguk, bisa geleng. Kemudian nanti di layar monitor di situ ada area kotak. Kita nanti di situ kan, kemudian nanti kita istilahnya di ini dulu, di istilahnya di ini, kalibrasi dulu. Ya. Nanti gerak tangan suruh ngepaske di sini gini, tangan gini. Kemudian setelah itu udah, di situ permainnya mau pilih apa nanti seolah-olah kita kayak ya, jadi gamenya gerak. Kalau sekarang kan yang gerak kan cuma hanya ibu jarinya toh yang gerak gitu game. Atau kalau pakai keyboard ya jari-jarinya toh itu yang gerak. Kalau itu enggak, gamenya seluruh tubuh itu gerak. Sepak bola ya kita seolah-olah kayak main sepak bola. Main volley ya kayak kita seolah main volley. Ya sama seperti kalau yang game itu virtual pakai. Tapi kalau ini enggak, tangkapannya di situ. Ya. Tapi yang mahal itu adalah CD playernya, ya, CD piringannya itu tidak bisa, bajakan itu tidak bisa, ya, harus asli. Nah ini virtualisasi ini. Ada memang yang dia menggunakan virtualisasi yang mesin ya, kemudian ada juga yang secara software itu juga. Jadi kalau yang gambar atas itu dia hardware langsung hypervisor ya. Kemudian kalau yang bawah ini adalah hardware sistem operasi baru hypervisor. Jadi virtualisasinya di bawah sistem operasi. Kalau yang atas enggak, langsung virtualisasi langsung ke hardware ya. Lebih baik yang mana? Lebih baiknya yang atas ya kalau langsung. Jadi enggak butuh software, enggak butuh sistem operasi ya. Dia langsung ke virtualisasinya. Ya, gitu. Ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini ya, maintenance. Nah, maintenance ini juga sangat penting ya. Maintenance ini sangat penting juga ya. Maintenance update ya, kemudian ada jadwal tugas ini ya. Ini perlu juga diperhatikan juga maintenance.
kapan kita perlu melakukan maintenance ya, kapan kita perlu melakukan update ya, itu yang perlu diperhatikan juga ya, update ya. Kemudian ini ada restore point ya, ini juga sangat penting, bagian dari backup ya. Jadi kalau misalkan sistem kita itu kena virus atau kena apa namanya sesuatu apa, ini bisa kita pulihkan ya menggunakan restore point. Kemudian ada backup juga, tapi backup tidak selamanya menyelamatkan ya, terutama kalau data kita itu misalkan kena virus, rusak. Nah kalau sudah rusak, ke backup terus ya, kita backup sesuatu yang sudah rusak, sesuatu yang sudah kena virus. Ya, gitu. Backup yang paling bagus itu adalah backupnya itu adalah di media lain. Backup harian, mingguan, bulanan, kemudian tahunan. Nah, tahunan itu nanti sampai usia misalnya 10 tahun. Jadi backup Senin, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nah, Minggu nanti jadi minggu pertama. Nanti yang Senin ditimpa lagi, ditimpa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu jadi nanti minggu ketiga. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu jadi minggu selanjutnya ketiga, lagi minggu keempat. Ya. Kemudian sampai ke minggu kelima. Nah, minggu kelima ini nanti jadi bulan pertama. Nah ini terus, gitu. Ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Yang minggu kelima itu nanti jadi bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Nah, kemudian nanti yang 12 itu nanti jadi tahun pertama. Nah, jadi backup-nya banyak, bertingkat. Jadi kalau mau melakukan restore itu, ini terakhir kena virus kapan? Tanggal sekian, sekian. Oh coba di backup tanggal sekian. Itu sudah kena virus belum? Di restore. Nah, kemudian nanti cerita. Kalau yang saya pernah pengalaman kena itu di ini ISP ya. Jadi server saya itu kena virus. Bukan kena virus ya, di take over ya. Dijadikan judi online, tampilannya jadi tampilan judi online kayak gitu. Terus saya telepon ke ISP-nya, Pak, ini situs saya ini kena ini. Oh iya Pak, langsung di suspend, kemudian bisa tidak di restore Pak? Kenanya kapan? Sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, ternyata pihak sana itu ISP itu hanya membackup itu hanya 2 minggu. Nah, wah kita itu backupnya hanya 2 minggu Pak, jadi dia jalan 2 minggu gitu. Jadi kalau sudah kena virus itu ya ikut ke backup terus. Nah, jadi ternyata setelah di restore, wah ini restorannya sudah yang kena Pak, yang kena virus itu tidak bisa. Sudah terus saya suruh ngapus, sudah dihapus saja Pak, nanti kita upload ulang, jadi terus dihapus. Di tampilannya ya berubah gitu ya. Jadi itu penelitian saya. Jadi nah, ini sekarang udah aman. Kalau Notjin, nah ini penelitian. Kemarin ini tampilannya tidak kayak gini. Ini penelitian saya. Isinya agak apa perhitungan kayak ini, rangkaian perhitungan. Jadi itu ya, tadinya sih tampilannya tidak seperti itu ya, kacau itu. Saya bilang sama teman saya tampilannya bagus itu. Teman saya buka, gambarnya gambar kayak gitu. Nah, ini untuk proses troubleshooting, saya kira untuk troubleshooting kurang lebihnya sama. Jadi troubleshooting ini bisa diterapkan di mana saja, hardware, software, ya, di lingkungan kita ini juga bisa semuanya. Ya, verifikasi. Kemudian beberapa masalah yang sering terjadi di sini adalah biasanya adalah ini OS terkunci, ya, keyboard mouse tidak mau respon, ya, kemudian OS-nya tidak mau mulai, ya, error, blue screen, ya. Sekarang udah jarang ya terjadi blue screen.
Itu. Nah, ini rangkumannya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini terpaksa memang offline ya, karena jaringannya apa namanya ini ya, internetnya putus tadi. Coba ini saya cek di sini. Nah, ini putus lagi, nggak bisa. Ya udah. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, karena ini jaringannya juga tidak stabil, putus nyambung. Ini biasanya kalau kayak gini tuh kena ini, kena serangan apa namanya, serangan DOS. Ini kalau saya monitoring pakai ini, itu dia kena serangan DOS. Jadi jaringan kampus ini kena serangan DOS. Ethernet. Kita coba masuk ICMP. Nah, kita, nah ini, kena serangan DOS. Jadi ini ICMP kita nangkep ping. Ya. Ini sumbernya dari ini. Ini kena serangan 192.168.0.176 destination unbasic. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.